Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan bahas tentang tegangan, stres, tapi jangan sampai stres. Ya, kita akan menggunakan konsep diagram Moore untuk melihat secara visual keadaan tegangan di dalam sebuah struktur, di dalam sebuah batang. Oke, simak terus. Ya, kalau kita lihat sebuah batang ya seperti ini ya. Jadi ada batang mengalami beban aksial arah X sebesar F, lalu ada gaya bending P ya yang sejajar dengan Y atau arah Y, dan juga di ujung ini ada torsi. Jadi ada torsion, ada axial loading, dan ada bending. Apa yang terjadi pada struktur? Katakanlah saya ingin ambil pada tiga elemen ya, yaitu di A, di B, dan di C. Ya, dari ilmu mekanik kita bisa dapat bahwa akibat dari disturbance F, P, and T, torsion, maka akibat F, gaya normal, kita bisa tahu di sini akan terjadi tegangan sigma F dibagi dengan luas. Tetapi luas ini tentu tidak yang mendekati pada daerah yang adanya konsentrasi tegangan atau pada yang dekat dengan gaya di sini. Jadi sebaiknya kalau akibat gaya normal F, jadi pada daerah yang jauh dari gaya dan jauh dari faktor konsentrasi tegangan, misalnya karena ada jepitan di sini. Yang kedua, akibat P ini terjadi bending, dan maksimum kita tahu bending akan terjadi di paling ujung. Jadi sigma ya, di mana M adalah bending akibat gaya P, di mana M adalah P kali L. Jadi pada L yang maksimum di situ akan terjadi momen yang paling besar tentu. Nah, yang ketiga adalah akibat torsi. Akibat torsion ya, balasnya di sini. Yang terjadi adalah pada elemen kira-kira membentuk sudut 45 derajat pada batang. Jadi yang terjadi adalah sebuah geseran, sebuah shear di sana. Jadi kita bisa tuliskan tau equal T R over J. Jadi kalau I adalah momen inersia, J adalah momen inersia polar. Nah, sedangkan R sama dengan C, yaitu setengah daripada diameter batang ini. Ini tiga pasti akan terjadi pada batang. Tetapi ketika kita bicara lokasi, maka kita lihat di sini bahwa pada B, bending karena dia ini letaknya pada sumbu netral, maka sigma B yang juga sebenarnya juga terjadi tarik di sini, ini sama dengan 0. Kenapa? Karena sumbu netral ya. Jadi di sini akan terjadi tegangan yang
0 di sini. Tapi di A ini akan terjadi tarik. Tensil akan terjadi di sana. Yang besarnya adalah tergantung pada momen. Jadi kalau L-nya maksimum di sini, maka dia akan maksimum. Sedangkan di C juga akibat bending ini juga maksimum, tetapi yang terjadi adalah kompres. Jadi sebuah, ya saya ambil di sini, say like, nah batang ini, kalau ini saya jepit, saya kasih beban, ya beban di sini, ini akan tertarik maksimum di sini. Tetapi kalau yang bawah ini juga besar, tapi kompres, terjadi tekanan di sini. Oke, jadi maksimumnya terjadi di sini. Tetapi kalau yang di tengah-tengah pada sumbu netral, maka sigma tarik akibat bending itu sama dengan 0. Nah, apabila kita puntir, maka yang terjadi adalah satu tegangan geser yang terjadi pada batang. Nah, jadi itu 3 gaya yang terjadi pada sebuah struktur yang sangat mungkin terjadi di dalam sebuah struktur. Di samping tentu di lapangan kita juga bisa melihat bahwa struktur mengalami thermal stress akibat adanya perbedaan suhu. Tetapi tetap juga thermal stress itu akan menghasilkan apakah itu tensil atau kompres. Oke. Nah, sekarang apabila terjadi secara bersamaan ada tarik, ya, ada axial load, ada bending, ya, dan ada torsion, maka itu yang disebut dengan tegangan kombinasi. Jadi bagaimana membuat kombinasi tegangan? Nah, ini diperlukan stress transformation equation. Itulah yang digagas oleh Profesor Moore, seorang ahli applied mechanics dari Jerman, secara visual. Jadi kita akan bahas diagram Moore dengan contoh pada kuis pada hari ini. Nah, kalau kita lihat soal ini, maka ada tegangan atau respon tegangan tarik sebesar 120 megapascal ke arah X. Ya, itu bisa terjadi karena F, bisa juga terjadi karena P, karena dua-dua akan menghasilkan tarikan ke arah F. Tapi sigma Y sama dengan 20 megapascal. Untuk kasus yang saya gambarkan di sini tidak ada, sigma Y itu tidak ada. Walaupun kita memberikan arah bebannya P, arah Y, tetapi tegangan yang muncul ke arah Y itu 0. Nah, di manakah pembebanan yang dimana sigma Y juga terjadi? Bagaimana? Tahu? Kalau tahu nanti coba tuliskan di komen, ya, di kolom komen. Tapi untuk contoh soal ini kita berikan secara dulu, kita berikan sigma Y sama dengan 20 megapascal dan tau XY atau geser 50 megapascal. Barangkali bisa terjadi karena adanya torsion, bisa juga karena adanya gaya geser flexure. Ya, katakanlah ini karena torsion, jadi terjadi geser di sini. Arahnya adalah CCW. CCW itu adalah counterclockwise. Ya, yang di dalam ilmu statika CCW itu positif. Tetapi dalam diagram Moore kita diberikan pilihan untuk menggambarkannya, meletakkannya. Apakah CCW itu di bawah positif, ya, atau kita meletakkan CCW itu di atas yang
positif. Nah, pada contoh ini nanti kita lihat bahwa si cewek itu di bawah dan cewek itu di atas, ya. Banyak textbook yang juga menulis sebaliknya, tapi tidak ada masalah. Ini hasilnya sama, kita menggunakan Shikli. Mekanika kekuatan bahan kita pakai Hibbeler. Ini bertolak belakang dengan Shikli, tapi supaya jangan bingung mahasiswanya, kita pakai satu aja. Yang positif itu di atas, ya, sumbu sigma positif di atas, dan yang negatif si cewek itu berada di bawah, ya. Mari kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Untuk memudahkan kita dalam pemahaman stress tensor, maka ini kita masukkan dia di dalam sebuah matrik. Ya, jadi stress tensornya seperti apa? Kita lihat ada sigma X, jadi sigma X, ada sigma Y, dan ada tau XY. Tau XY berarti di sini tau YX, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini kita ganti dengan angka, jadi 120 positif, 20 juga positif, dan CCW 50 ini tentu negatif, ya. Nanti kita akan tuliskan di dalam penggambarannya itu sebagai angka yang negatif. Jadi kalau di sini negatif, di sini positif. Nah, kira-kira seperti ini. Dan bagaimana? Kita diminta untuk menghitung apa yang disebut dengan principal stress. Berapa besar tegangan maksimum baik itu arah normal yang terjadi pada batang, ya, pada struktur ini, maupun tegangan maksimum geser yang terjadi. Kita katakan maksimum berarti nanti yang muncul atau yang terjadi itu besarnya pasti lebih besar dari, kalau lebih besar dari 120. Ini yang paling besar untuk normal. Dan tegangan gesernya pasti lebih besar dari 50. Jadi begitu, ya, karena ini adalah tegangan kombinasi. Nanti di akhir video kita akan tunjukkan kondisi uniaksial, ya. Oke, kita makin seru, kita simak terus, ya. Baik, pertama sekali kita kita gambarkan sumbu sigma normal stress dan sumbu tau atau sumbu geser. Jadi di dalam sebuah sumbu kartesian. Nah, karena ini kondisinya adalah biaksial stress, kita tahu tadi hanya sigma X dan sigma Y yang bekerja, sedangkan sigma Z itu sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan diagram Moore untuk dua dimensi. Jadi kita gambarkan sumbunya dulu. Kira-kira seperti ini, dan inilah sigma dan ini tau. Tentu satuannya di dalam megapascal, ya, mengikut kepada soal. Nah, itu yang pertama. Lalu kita gambarkan, tadi kita udah tahu stress tensornya adalah 120, 20, 50 CCW, 50, ya, CCW. Maka kita gambarkan 120. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 120, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inilah sigma X 120 megapascal. Jadi dari mahasiswa tentu bisa menggunakan kertas milimeter, ya, lebih akurat.
Dan sigma Y, tahu di sini sigma Y adalah 20. Sigma X sudah, sigma Y 20. Jadi 10, 20 di sini. Jadi ini sigma Y sama dengan 20 megapascal. Nah, satu lagi yang kita harus tahu yaitu sigma tau XY. Tau XY 50, dia CCW. Jadi tau XY tadi saya katakan bahwa kita menggunakan aturan di mana kalau dia CCW di bawah dan CW di atas sumbu sigma. Kalau mau dipakai sebaliknya juga bisa, hasilnya sama. Ya. Berapa besarnya? 50 ya. Ke bawah. Berarti kita akan nanti menarik sebesar 50 ya. 1 2 3 4 5. Inilah tau XY 50 megapascal. Tau XY sehingga tau YX kita bisa gambarkan ke sini ke atas ya. Juga besarnya 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, lalu kita hubungkan. Nih, kita hubungkan di sini. Oke. Kita hubungkan kedua titik ini. Dia akan berpotongan di sebuah titik namanya titik C. Jadi kalau ini O, ini C, ini tadi kita sebut saja D. Oke. Nah, OC sebenarnya adalah titik tengah atau titik pusat dari lingkaran. Di dalam hal ini kita bisa tahu yaitu sigma X ditambah sigma Y per 2 ya. Jadi di sini OC sigma X tambah sigma Y per 2. Jadi 120 tambah 20 140 per 2. Jadi sama dengan 70 megapascal. 70 itu sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mungkin skalanya tidak pas ya. Jadi mestinya dia berpotongan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini ya. Oke, kita perbaikin. Kalau pakai milimeter tentu akan lebih akurat ya. Oke, saya timpa di sini. Ya. Nah, melalui titik C ini, kita tarik garis, ya. Kita dapatkan sekarang satu koordinat sigma X dan tau XY minus, dan di sini sigma Y tau XY plus 50 ya, plus 50. Maka dari sini kita bisa menggambarkan diagram Moore sebenarnya, di mana ini kita sebut dengan R atau jari-jari dari lingkaran Moore itu sendiri, yang kalau saya ya kalau ada busur itu lebih bagus ya, kira-kira seperti ini. Not bad ya. Di mana
ini adalah sigma 1 dan ini sigma 2. Tegangan geser maksimum maximum principal stress, minimum principal shear stress, ya. Dan manakah yang disebut dengan normal stress yang maksimum atau principal stress yang maksimum? Arah normal itu akan memotong sumbu sigma di sini dan memotong sumbu sigma di sini. Sigma 1 ini sigma 2. Dimana kita tahu bahwa sigma 1 lebih besar sigma 2. Jadi kalau nanti 3 dimensi lebih besar lagi dari sigma 3, ya. Kalau ada 3 dimensi. Jadi kita udah tahu secara grafik sigma 1, sigma 2 itu adalah maksimum principal stress normal, kemudian tau 1, tau 2 maksimum shear stress, ya, pada diagram Moore ini. Nah, berikutnya seperti pada kuis, bagaimana dengan principal plane angle-nya? Jadi pada sudut berapa terjadi tegangan normal maksimum, katakan. Nah, sudut yang dibentuk itu kita harus tahu dulu bahwa ini, ya, elemen tegangan. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Dari mana datang sumbu X dan sumbu Y itu? Barangkali saya akan perlihatkan di sini. Sebuah elemen tegangan tadi, ini X, ini Y, jadi ortogonal. Tapi dalam diagram Moore dia menjadi sudut 180 derajat. Keadaan sebenarnya 90. Jadi kalau di diagram Moore 180 bagi 2. Nah, jadi di sini lah terjadi, kita berikan sigma X, kemudian ini sigma Y tadi, ya, sigma Y, dan tau XY CCW, ya, berarti akan terjadi di sini sehingga terjadi CCW begini, dan konturnya pada muka atau bidang Y adalah yang ini, CW. Jadi CCW pada muka X dan CW pada muka Y. Nah, jadi berapa besar sudut normal principal stress yang terjadi? Ini menarik, kita akan cek dari titik, ya, dari sumbu X. Ini kita ukur ke sini. Ini kita sebut dengan kita sebut saja dengan 2 P. P itu singkatan dari principal stress, ya. Yang kalau kita tahu bahwa sudut ini, ya, sudut ini adalah inverse tangent, tangen pangkat min 1 atau arcus tangen. Ini adalah proyeksi di sini yang tidak lain daripada tau XY tadi 50, ya, dibagi dengan CD. CD itu berapa? CD adalah sigma X kurang sigma Y per 2. Jadi kalau sigma X nya 120 kurang 20, 100, berarti CD 50.
Berarti ini 50 per 50 sama dengan 1. Ini adalah 2 VP. Kelihatan ya? Maka VP sama dengan setengah dari 45 derajat. Jadi tangan 2 VP atau 2 VP 45 derajat, VP 22,5 derajat. Ya, ini. Itulah sudut yang menghasilkan tegangan prinsipal normal maksimum. Berapa besarnya? Tentu kita bisa hitung sekarang. Berapa besarnya sigma 1 itu yang maksimum itu? Yaitu OC ditambah jari-jari. Karena jari-jari R ini kan ini juga jari-jari. Jadi sigma 1 OC tambah R. Ya, berapa R? Akar ya CD kuadrat ditambah tau XY kuadrat. Nah, jadi kita bisa menghitung sigma 1. Nah, jadi kita bisa menghitung sigma 1 yaitu OC ditambah R ya. Jadi sigma 1 ini adalah, kalau ini koordinatnya adalah O, C, ya kita sudah tahu OC tadi adalah 70 ditambah R. R itu adalah akar 50 kuadrat ditambah sigma X kurang sigma Y per 2, yaitu 50 kuadrat tadi ya. Kita sudah hitung. Nah, jadi akar 5000 berarti R-nya 70,71. Sehingga sigma 1 OC tambah R 70 tambah 70,71 sama dengan 140,71 megapascal di sini. Ya, kita lihat bahwa ketika kita katakan maksimum principal stress normal yang terjadi di sini, memang dia lebih besar daripada sigma X, sigma Y itu sendiri yang kita tahu dari soal 120. Nah, 120 untuk sudut 0 derajat. Tetapi pada sudut 2 VP atau sudut VP-nya 22,5 derajat, itu akan terjadi sebuah tegangan yang kritis, yang maksimum. Itulah dia principal stress yang harus kita cari di dalam sebuah struktur itu. Nah, jadi sigma 1 sama dengan 140,71 megapascal, dan sigma 2 tentu yang di sini OC kurang R, jadi dapat minus 0,71 megapascal. Jadi walaupun kecil ya, pada struktur dengan sudut yang kita akan cari nanti, itu akan mengalami sebuah kompres tekanan ya, akan mengalami compressive stress di sana yang besarnya kecil ya, minus 0,71 megapascal. Jadi kita sudah jawab principal stress normal sigma 1 sigma 2, dan kita sudah jawab tegangan geser maksimumnya, tentu yang di sini tadi 70,71 R ya, tidak lain, dan tau 2 yang minimum di sini adalah minus 70,71. Nah, untuk kita ingat di sini bahwa pada saat normalnya maksimum, tegangan geser 0. Di sini nggak ada kan tegangan geser. Tetapi di titik mana saja di sini, apabila di sini tegangan, katakanlah ada sebuah tegangan, maka di sini ada komponen geser. Nah, pada saat dia maksimum, ya, tegangan geser maksimum, tapi sebenarnya dia juga mengalami sebuah tegangan
positif di sini aksial. Kita lihat di sini, dari sini sampai sini, yaitu sebesar berapa? OC itu, yaitu 70 megapascal. Nah, jadi nanti akan ini kelebihan diagram Moore, kita akan bisa melihat secara visual tegangan-tegangan yang terjadi dan orientasinya sudutnya. Oke, yang belum terjawab adalah berapa besar tegangan pada saat ini maksimum tegangan geser, sudut gesernya itu berapa ya. Jadi sudut prinsipalnya berapa, itu yang akan kita bahas sekarang. Oke, kita lanjut. Saya gambarkan kembali diagram Moore yang sudah kita peroleh tadi. Sigma 1 sudah, sigma 2 sudah, lalu tau 1, tau 2, sudut 2 VP-nya tadi sebesar 45 derajat. Berarti VP 45 bagi 2, 20, 2, berapa? 5 ya. 22,5 derajat. Ya, maka bagaimana dengan sudut yang terjadi pada saat tegangan geser maksimum? Nah, jadi kalau 2 VP kita ambil dari X ke sumbu sigma, tadi kita udah hitung 45, berarti VP-nya adalah 22,5. Ingat ya bahwa kalau di diagram Moore 90 derajat itu sama dengan 180. Jadi idenya kalau kita ingin menggambarkan kembali ke elemen tegangan, kita harus bagi 2. Nah, jadi 22,5 derajat. Arahnya, kita lihat arahnya adalah dari sini ke sana. CCW ya, CCW. Nah, jadi kalau ini X, ini Y, ini elemen tegangan awal ya pada batang struktur. Ada sigma X, ada sigma Y, dan ada tau XC yang CCW. Maka pada sudut maksimum, pada sudut 22,5 derajat akan terjadi tegangan sebesar sigma 1, yaitu tegangan prinsipal. Maka itu kita ukur CCW sebesar 22,5 derajat ya, berarti ke atas sumbu X. Jadi coba kita lihat. Jadi kalau ini elemen tegangan dasarnya ya, maka dia akan sekarang berputar 22. Jadi kalau ini 45, katakanlah ini adalah sudut 22. Nih, inilah sudut VP. Nah, dengan demikian elemen tegangannya sekarang adalah menjadi seperti ini. Ya. Menjadi seperti ini, di mana ini menjadi sigma 1, dan ini adalah sigma 2 yang besarnya tadi minus 0,70, 7 berapa tadi? 0,7 ya 0,71. Jadi ini salah ya, 0,71. Oke, 0,71. 0,71 megapascal yang keadaannya adalah kompres. Jadi kalau kompres arahnya ke sini.
Ya, jadi ini sigma 2, ini sigma 1, tarik yang besarnya tadi kita udah hitung, yaitu sebesar 140, berapa tadi? Ya, 140,71. Itu yang maksimum. Nah, jadi kita tahu di sini pada saat sigma 1 maksimum, tegangan geser tidak ada. Ya, di sini nggak ada tegangan geser. Jadi kita sudah dapat menggambarkan elemen tegangan prinsipal normal. Oke. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana menggambarkan elemen tegangan geser maksimum. Itu seperti apa orientasinya. Nah, untuk itu kita kembali ke sini. Pedomannya tetap adalah sumbu X dan Y. Nah, sekarang terserah para mahasiswa, apakah kita akan, karena sumbu sigma 1 dan sigma 2 ada di sini, kita akan menggunakan CCW ke sumbu ini, ya, atau CW ke sumbu ini. Mana yang paling mudah? Kalau saya melihat ini adalah 2Vs tadi. Ya, kita udah hitung ya, 2Vs sama dengan 90 derajat. Ya, 90 derajat kurang 2Vp. 2Vp berapa? 45 derajat. 45 derajat. Maka sudut Vs juga sama dengan 22,5 derajat. Tapi arahnya sekarang, kalau ini tadi arahnya CCW, ini adalah arah CW. Nah, ini kuncinya ada di sini. Nah, itu kalau kita pilih ke sumbu tau 2 ke sini. Kalau mau pilih ke sumbu tau 1, berarti kita bisa pilih ke sini. Ingat, tau 1 berarti CW positif dan ke tau 2 berarti negatif. Itu saja. Nah, sekarang kita gambarkan elemen tegangannya di sini. Oke, sebentar lagi selesai ya. Ini sesi terakhir. Kita sudah dapat sudut Vs 22,5 derajat. Kita ukur, kita pilih dari X ke sumbu sigma 2. Tau 2. Berarti CW. Maka di sini kita, ya, CW berarti ke sini, kita ukur di sini 22 derajat, ya. Lalu elemennya akan terbentuk seperti ini. Ya. Maka pada bidang tau 2 ini akan bekerja, pada bidang ini akan bekerja CCW negatif, dan pada bidang sigma 1 akan bekerja CW. Berapa besarnya? Ya, besarnya tadi sudah kita hitung, yaitu R, yang merupakan jari-jari lingkaran, atau besarnya dari sigma 1. Jadi inilah dia sigma 1, ini sigma 1, dan ini adalah sigma tau 1, dan ini adalah tau 2. Tapi lihat, pada saat ini maksimum, di sini ada tegangan positif sigma yang besarnya OC, yaitu 70. Oleh karena itu, pada setiap bidang akan bekerja tegangan aksial sebesar 70 di sini. Dua-duanya positif, 70. Di sini bekerja 70, dan di sini bekerja 70. Ya, inilah elemen tegangan. Ini adalah normal dan ini adalah geser. Ini elemen tegangan pada sudut 0 derajat. Ya, coba
diulang-ulang, diputar kembali videonya kalau kurang paham. Kalau ada pertanyaan silakan menggunakan kolom komentar. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau hanya ada satu tegangan uniaksial, apakah itu sigma X, sigma Y, atau sigma Z, atau hanya ada geser, ya, pure shear akibat torsi misalnya, hanya ada torsi seperti pada poros penggerak, jadi ada torsi dengan mengabaikan berat dari poros misalnya, akan ada pure shear. Itu seperti apa? Mudah-mudahan ini bisa dipahamin, ya. Kalau ya jangan ada keraguan, ya, tapi kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar nanti. Nah, bagaimana kalau sudutnya nah ini barangkali untuk jadi tugas saja. Kita sebenarnya bisa membuat orientasi tegangan di sudut manapun. Jadi cos 2V pada stress transformation equation, persamaan lihat di textbook, pada cos 2V mana saja, pada sudut 2V berapapun kita bisa masukkan ke dalam rumus dan kita akan dapatkan tegangan maksimumnya. Itu bisa dicoba dan bisa diplot, ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ya, oke. Sekarang kita lihat sebuah kasus, ya. Kasus yang pertama, batang tadi itu hanya dikenai beban aksial 100 kN pada sebuah batang yang diameternya bulat, ya, diameternya 10 mm. Jadi kalau kita lihat stress tensor tadi berarti ini hanya ada, jadi kalau stress tensor sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau YZ, ya. Ini simetri tentu. Jadi yang ada ini hanya sigma X, sedangkan ini 0 semua. Itu artinya adalah sebuah struktur yang dikenai apa yang kita sebut dengan uniaxial load, tentu external loading. Maka kita ingin melihat sebuah elemen tegangan. Tadi saya katakan jangan yang dekat dengan F, ya, karena di sini akan terjadi irregularity seperti ini, juga di sini akan terjadi konsentrasi tegangan. Kita lihat sebuah elemen tegangan yang ada di sini, ya. Oke. Jadi kalau ini saya plot ke sini, saya perbesar, maka yang ada adalah sigma X, ya, sigma X, sigma Y 0, atau XY juga 0. Tidak ada di sini yang namanya, tidak ada torsi dan tidak ada beban flexure, shear. Jadi yang ada hanya tegangan X, ya. Ya, tentu kita bisa menghitung berapa besar sigma X yang terjadi, ya. Karena ini normal berarti F dibagi dengan A, ya, itu sama dengan 100.000 Newton dibagi 10 pi per 4 di kuadrat, berarti sama dengan berapa? 400.000, ya, ini naik ke atas 400.000 V, D nya 10 berarti 100 kali 100, ini bisa kita coret, berarti 4.000 per V. 4.000 per V mega Pascal. Ini yang terjadi
di sini. Jadi kita bisa tulis sigma X sama dengan 4000 per V. Sama. Plus ya, tensil. Sedangkan sigma Y sama dengan 0, tau XY sama dengan 0. Nah, kalau ini kita ingin menggambar diagram Moore-nya, sigma tau 4000 per V, katakanlah ini 1000 per V, 2000 per V, 3000 per V, 4000 per V. Inilah sigma X sama dengan 4000 per V. Karena sigma Y sama dengan 0, maka titik tengahnya itu berada di sini. Ini sigma Y sama dengan 0. Ini sigma X. Ya. Dan karena tau XY juga sama dengan 0, berarti dia hanya ada di satu titik ini. Bayangkan ya, kalau ada tau XY-nya 1000 per V di sini, 2000 per V di sini, 500 per V makin kecil. Jadi kalau 0 berarti dia hanya berada di titik ini dengan sudut 0 derajat ya, 0 derajat. Jadi kita menggambarkan sebuah diagram Moore sekarang. Ya, seperti itu. Inilah dia tau 1, ini tau 2, ini sigma 1 yang sama dengan sigma X, ini sama dengan sigma 2 yang sama dengan sigma Y. Jadi 0 di sini. Jadi kita lihat ini diagram Moore-nya. Lalu sudutnya berapa? Sudut 2V P karena berimpit sama dengan 0, 2Vs bagaimana? Ya, kita gambarkan ya sudutnya. Kalau sigma kita sudah tahu tadi, sigma 1 sama dengan sigma X, berarti sama dengan 4000 per V mega pascal. Sigma 2 sama dengan 0. Tahu 1 sama dengan jari-jari ini berarti 2000 per V megapascal. Tahu 2 sama dengan minus 2000 per V megapascal. Nah, bagaimana dengan elemen tegangannya? Elemen tegangan dasar sigma X, beban hanya ada sigma X. Nah, elemen principal kita tahu sigma 1 sama dengan sigma X dan sudutnya adalah 0 derajat, berarti tidak ada transformasi dari sudut ya. Jadi tidak ada perubahan sudut. Jadi sigma 1 sama dengan sigma X tetap seperti ini elemennya. Karena sigma 1 principal stress sama dengan sigma axial stress ya, karena tidak ada tegangan sigma Y dan tau XY tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan maksimum shear stress? Kita tahu maksimum shear stress di sini ada 2000 ya, 2000 per V. 2000 per V. Ini bekerja pada sudut berapa? Nah, kita tahu bahwa ini juga X ya, jadi ini sumbu sigma karena berimpit, ini juga X ya, dan ini Y. Oleh karena itu, kalau kita mengambil 2Vs ya, 2Vs itu sama dengan 90 derajat, Vs sama dengan 45 derajat. Arahnya apa? CCW. Ini CCW. Terus jadi ini X, ini Y, 45 derajat kira-kira di sini. Maka kita bisa menggambarkan. Nah, inilah dia
tau 1 ya, dan ini adalah tau 2. Tau 2. Dan ingat, pada saat ini maksimum ada tegangan sebesar, yang besarnya juga 2000 per V ya. Jadi di sini berarti akan bekerja sebuah tegangan sini. Ini sigma, ini juga bekerja sigma, ini juga bekerja sigma, dan ini juga bekerja sigma. Di mana sigma bekerja besarnya adalah 2000 per V. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau yang terjadi hanya gaya aksial. Nah, bagaimana kalau hanya ada gaya bending? Ya, bagaimana kalau di sini terjadi P? Apa yang terjadi? Coba ya, berlatih berpikir ya sendiri, atau nanti tanya di kolom komen. Yang jelas seperti yang kita katakan tadi, kalau di ini gaya bending, katakanlah ini P, maka di sini akan tertarik, di sini akan tertekan, dan di sini netral. Jadi tegangan X akan, kalau kita lihat elemen tegangan, katakan A di sini tadi, maka di sini akan tarik. Tetapi kalau kita tinjau di sini akan kompres, tapi kalau di sini 0. Jadi kalau ada elemen tegangan P, di sini tidak akan ada terjadi tegangan. Kalau dikombinasikan berarti di sini hanya akibat gaya aksial. Di sini akan terjadi ya dua gaya, P dan F. Kalau ada torsi seperti pada contoh pertama tadi, berarti akan ada tegangan geser atau XY. Nah, bagaimana kalau ini ada delta T ya, dengan gradien yang cukup besar? Ini terjadi thermal stress, berarti akan terjadi, katakan kalau kita bicara uniaxial stress, dia akan terjadi pertambahan panjang. Pertambahan panjang akibat thermal stress ya, strainnya dikalikan dengan nanti modulus of elastisitas ini, bahan ini akan kita dapatkan juga sigma X. Jadi dia akan berakumulasi dengan sigma X atau tensile stress yang diakibatkan oleh P maupun oleh F. Itu kalau terjadi thermal stress akibat, katakan suhu ya, suhu. Ya, cukup lama juga kita bahas ini. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dimanapun berada bisa mengambil manfaat dari kuliah ini, terutama bagaimana menggambarkan secara visual diagram Moore ini untuk struktur yang diakibatkan oleh external loading. Ya, tentu untuk teman-teman yang praktisi lapangan ya, konsultan, saya kira ini juga penting pemahamannya tentang diagram Moore secara visual. Jadi kita tanpa menulis, dengan melihat bagaimana strukturnya, bagaimana pembahanannya, kita bisa tahu bagaimana kira-kira keadaan tegangan yang bekerja. Nah, tentu detailnya akan kita harus hitung. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa like dan share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.